sastra. Ya, intrinsik karya sastra. Sebelumnya bentuk karya sastra, ya. Coba syuting murid-murid itu syuting. Nah, alon-alon muter. Alon, terus balik rene. Kok ditutupi raine iki. Wes. Bentuk karya sastra itu yang pertama ada prosa. Ini adalah larangan bebas. Tidak ada suara cetok suara nenek lain itu jelas. Yang kedua adalah drama. Yang ketiga puisi, ya. Prosa ada di sini cerpen, ada cerbung, ada dongeng. Ya, prosa ada cerpen, cerbung, dongeng. Ya, terus ada novel. Ada roman. Prosa karang bebas ada cerpen, cerbung, dongeng, novel, roman. Dongeng ada legenda, ada mitos, ada sage, ada fabel. Ini dongeng. Cerpen cerita pendek. Roman cerita yang panjang, ya. Ini SMA. Novel cerita kehidupan manusia. Prosa ada ini. Paham? Drama itu dialog. Seperti film nih, omong-omongan. Puisi itu ada puisi lama, ya, ada puisi baru modern. Puisi baru modern ini puisi bebas. Puisi lama itu ada puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada pantun, ada karmina, ada sair, ada gurindam. Ini rangkuman, ya. Bentuk sastra itu ada prosa, drama, puisi. Puisi ada puisi lama, puisi rakyat, pantun, karmina, syair, gurindam. Puisi modern, puisi bebas. Puisi zaman sekarang. Sudah paham? Sote, muridnya sote. Nah, itu ya. Alon-alon. Itu raine ini lho, cepet-cepet. Alon-alon. Sudah, ya. Kalau sudah, sekarang unsur intrinsik, ya, unsur intrinsik di sini, ya. Betul atau ini? Pokoknya ini jelas, kan? Jelas. Ya. Unsur intrinsik nanti kan di YouTube adalah unsur dalam yang tidak tampak pada cerita. Contoh: 1. Tema. 2. Watak.
tokoh. 3. Alur itu jalan cerita. Alur jalan cerita ya. Alur ada 3. Ada maju, mundur, campuran. Alur ada 3. Maju, mundur, campuran. Nomor 4 ada setting atau latar. Ada 3. Latar, tempat, latar, waktu, latar, suasana. Tempat, waktu, suasana. 5 ada amanat, pesan, cerita. Pesannya apa cerita itu? Tema itu yang mendasari cerita. Tema itu bukan judul. Tema itu yang mendasari cerita. Misalnya temanya itu berbakti pada orang tua. Misalnya temanya apa? Berbakti pada orang tua. Judulnya misalnya Si Budi. Misalnya, atau judulnya adalah Akhlak Si Budi. Misalnya. Siapa jeneng Budi? Oh, syuting. Ya. Intrinsik ada jelas jadi ya kita ya. Tema watak tokoh. Di dalam cerita ada watak tokoh. Misalnya cerita dibaca, bagaimana watak Siti dalam cerita di atas. Wataknya baik hati, suka menolong. Bagaimana watak Marjono dalam cerita di atas, wataknya sombong, sulit diatur. Misalnya, paham? Intrinsik yang ketiga, alur jalannya cerita. Alur maju ini urut ceritanya A, B, C, D sampai urut. Alur mundur diceritakno kejadian, mundur baru sebab. Alur campuran SMA tidak diterangkan. Contoh alur. Contohnya begini, misalnya Safira dari Bali. Pulang dari Bali ditanya temannya, dia diam. Safira, gimana kamu dari Bali? Gimana ceritanya? Waduh, ceritanya itu di pantai Kuta itu begini loh. Sekarang urut-urutannya yuk po, awal-awalnya yuk po. Oh iya, awalnya aku minggu sampai sana. Terus Senin saya pergi ke sini, Selasa pergi ke sini. Urut A, B, C, D. Itu namanya alur maju. Alur maju namanya. Setting. Intrinsik yang keempat namanya setting atau latar. Ada tempat, waktu, suasana. Dalam ceritanya Safira dari Bali dibuat cerpen di YouTube atau di Facebook, ya dibaca cerpennya. Judulnya Safira Rekreasi nang Bali. Ya Safira. Pertanyaannya soal, sebutkan latar tempat dalam cerita di atas. Tempat ada di pantai Sanur, paragraf 3. Ada di hotel Opo, paragraf ke-7 di Saling. Ada tempatnya di mana saja dalam cerita itu. Waktunya sore, malam, dan seterusnya. Suasana cerah, hujan, itu suasana alam. Suasana hati, senang, gembira, sedih, dan seterusnya ya. Suasana ada dua, ada hati, ada alam. Intrinsik yang kelima, amanat. Apa amanat pesan dari cerita tersebut? Nah, jawabannya amatannya adalah jadi anak janganlah suka berbohong misalnya. Jadi anak harus berbakti pada orang tua misalnya.
Paham? Itu unsur intrinsik, tidak tampak pada cerita, harus dibaca dulu ceritanya. Sudah?